Bismillahirrahmanirrahim. Adapun Nabi Isa menurut versi Alkitab, ya. Antum bawa Alkitab tidak? Tidak kan? Saya ingin sampaikan tabel, ya. Jadi sebenarnya, ya, tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara. Ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Ya. Sini ada tabel, ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siras. Tesisnya waktu S2. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan dalam Injil diakibatkan risalah-risalahnya Paulus. Ini buku sangat bagus, 2 jilid. Ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasara. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasara, mengintimidasi orang-orang Nasara. Ya, dia tidak bertemu dengan Nabi Isa dan dia juga tidak bertemu dengan murid-muridnya Nabi Isa, tidak. Dia hidup mungkin di zaman tabi'in. Ya. Kemudian dia membunuhi orang-orang Nasara. Dia tidak suka, ya. Suatu hari dia sedang berjalan, dia yang cerita sendiri, Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun. Kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah-risalah ini yang kemudian merubah tata pola berpikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul. Tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang-orang baik, ya tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh-bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu, ya. Aneh, ya. Oleh karena sebagian orang mengatakan sebenarnya Paulus itu Yahudi yang masuk dalam Nasrani untuk merusak agama Nasrani. Dia yang memberi doktrin bahwasanya dia seorang rasul dan Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nah, dalam kitab-kitab Injil sini ada mereka sebutkan anehnya dalam kitab Injil bahwasanya Yesus itu punya bapak namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian mereka menyebutkan tentang nasab Yesus, ya. Ada Injil Matta, ada Akhbar al-Ayyam al-Awwal, ada Injil Lukas. Jadi 3 versi. Ternyata dalam versi Injil Matius, ya, Nabi Isa itu nasabnya sampai kepada Nabi Daud. Semuanya berusaha menyampaikan nasabnya sampai Nabi Daud. Karena orang Yahudi meyakini Nabi terakhir harus dari keturunan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Dan Yusuf An-Najjar ini dari keturunan Nabi Daud. Maka mereka pun menuliskan nasabnya. Ternyata kalau di Injil Matius coba Yesus bin Yusuf. Bin siapa? Bin Yusuf An-Najjar. Bin sampai bin Daud. Ternyata ada 32 bapak. Dari Nabi Isa sampai Nabi Daud ada berapa bapak? 32 bapak. Versi dari Akhbar al-Ayyam al-Awwal Yusuf seterusnya sampai Nabi Daud cuma sekitar 23 bapak. Satunya 30, satunya berapa? 23. Injil Lukas dari Yusuf bapaknya Nabi Isa sampai Nabi Daud
ada 43 bapak. Ini dalam Alkitab saja ada khilaf yang luar biasa. Jadi ada yang bilang bapaknya dari Yusuf sampai Nabi Daud 32. Ada yang 22, ada yang 42. Beda 10-10. Antum kira antara 20 dengan 40, 20 bapak itu tidak sedikit, itu banyak itu. Beda 10 bapak saja sangat banyak. Antara Injil Matius dengan Injil Lukas, Injil Matius mengatakan bapaknya ada 32 sampai ke Nabi Daud. Injil Lukas mengatakan bapaknya ada 42 sampai Nabi Daud alaihissalam. Ini kontradiksi. Dan ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel, mereka ada 12 asbat. Mereka 12 asbat. Jadi 12, jadi kan Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu semuanya keturunan siapa? Yakub. Yakub itulah Israel. Anak-anaknya semua disebut dengan Bani Israel. Dan mereka ada 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf bin Yamin satu ibu, kemudian 10-nya dari ibu yang berbeda. Dari 12 orang ini, Yusuf dan saudara-saudaranya, lahirlah suku-suku. Dan dalam peraturan mereka, satu suku harus menikah di antara mereka saja, tidak boleh nikah dengan suku yang lain. Faham? Sukunya Yusuf tidak boleh nikah dengan sukunya Binyamin, tidak boleh nikah dengan sukunya Yahuda. Ternyata kalau ditelusuri, Maryam itu Maryam ibunya Nabi Isa itu bukan dari keturunan Daud, dia dari suku Yahuda kalau nggak salah. Dari suku apa? Yahuda atau dari suku Harun, saya lupa. Intinya bukan sukunya Yusuf An-Najjar. Jadi secara aturan Bani Israel pun Maryam tidak boleh nikah dengan Yusuf An-Najjar karena Yusuf An-Najjar dari keturunan Daud, Maryam dari keturunan suku yang lain. Ini yang satu ya. Yang kedua, kalau kita benarkan ini, berarti tidak ada keistimewaan Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa anaknya Yusuf An-Najjar. Paham? Islam tidak. Isa lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi sebenarnya Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari dua sisi, tidak terdapat dalam Injil. Pertama, Nabi Isa berbicara waktu kecil, itu tidak ada dalam Injil. Yang kedua, Nabi Isa dalam Al-Quran lahir tanpa apa? Bapak. Kalau mereka ada bapaknya, bahkan ada nasabnya, cuma ada khilaf dalam nasabnya. Ya. Lihat, kalau kalau Injil Matta, Yusuf bin Yakub, bapaknya Nabi Isa namanya Yusuf bin Yakub. Dalam Injil itu Matta maksudnya Injil Matius. Dalam Injil Lukas, Yusuf bin Hali. Kakeknya saja sudah beda. Kakek pertama sudah beda. Nyok yang bikin Injil itu ngantuk kali, makanya sampai bisa beda-beda banyak kayak gini, gimana ya? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka. Jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, Ya Ilya lima syabaqtani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, "Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Ya. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, bapak kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Lalu kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga gitu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang
Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai, berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi, ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal, bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes, berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Kemudian kenapa Nabi Isa? Mereka punya khurafat. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Allah harus menjadi Nabi Isa? Ternyata kalau kita telusuri itu akibat khurafat mereka tentang dosa turunan. Dosa turunan. Jadi orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah memakan buah di surga, berarti dia melakukan dosa. Waktu dia berdosa, maka dosanya diturunkan kepada seluruh keturunannya. Setiap anak yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Semua manusia yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Dan dosa keturunan tersebut tidak bisa ditebus oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang akan menebus juga mengandung dosa keturunan. Paham? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Nabi Adam waktu makan buah berdosa atau tidak? Berdosa. Kemudian dosanya diturunkan. Setiap anak yang lahir pasti mengandung dosa keturunan. Dosa tersebut harus ditebus. Siapa yang bisa menebus? Tidak ada yang bisa menebus kalau manusia. Karena manusia juga sudah punya dosa keturunan. Bagaimana yang mau menebus sementara dia juga berlumuran dosa keturunan? Islam indah. Nabi Adam makan buah, bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Terima. Sudah selesai. Ngapain turun-temurun dosa-dosanya? Anak yang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, raja'an dunubi ka yaumin waladtu ummu. Kata Nabi, barang siapa yang haji mabrur, bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Orang baru lahir itu tidak ada dosa. Kenapa? Ada dosa turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengandung memikul dosa orang lain. Saya hanya sekedar kasih logika mereka. Akhirnya mereka punya logika, karena ini dosa keturunan, tidak mungkin ditembus oleh manusia, maka Allah harus turun tangan langsung. Yang bisa menebusnya harus yang suci. Dan yang suci cuma siapa? Allah. Semua manusia tidak ada yang suci. Yang suci cuma siapa? Allah. Akhirnya Allah harus turun tangan langsung. Terpaksa Allah menjelma menjadi Nabi Isa dalam perut Maryam. Karena harus yang suci yang bisa menebus dosa tersebut. Paham sampai di sini? Itu khurafat mereka. Pertanyaannya, Maryam suci atau tidak? Maryam manusia atau bukan? Maryam keturunan Nabi Adam atau bukan? Dia suci atau tidak? Tidak, berarti dia juga punya dosa apa? Turunan. Sama saja, Allahnya suci, tapi numpang di mana? Sesuatu yang tidak suci. Padahal tadi aturannya yang tebus harus yang super suci. Oh, ternyata Maryam juga manusia. Dan dia punya keturunan dosa dari Nabi Adam. Berarti Allah numpang di tempat yang tidak suci. Kata mereka tidak. Maryam sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oh begitu? Ya sudah, bersihkan aja yang semuanya yang lainnya sekalian. Begitu mudahnya bersihkan dosa dari Maryam. Kenapa susah-susah harus turun segala macam-macam susah sekali? Ya udah bersihkan juga yang lain-lainnya. Paham? Paham tidak antum? Tayyib. Kita ikut saja alur mereka. Tayyib. Nabi Isa akhirnya Allah harus turun tangan, menjelma menjadi manusia, siap untuk disalib menebus dosa turunan tersebut. Saya tanya sama antum, ternyata Nabi Isa disalib dalam rangka menebus dosa turunan. Kalau Nabi Isa tahu misi dia turun, Tuhan turun di atas muka bumi untuk disalib, seharusnya Nabi Isa waktu ditangkap oleh orang Yahudi, dia terima kasih tidak sama orang Yahudi? Harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah. Memang ini yang saya cari-cari. Tangkap saya, salib saya. Tapi kalau antum lihat dalam Injil, tidak. Nabi Isa antum baca dalam Injil, dia ketakutan, dia keringatan, dia gemetar, dia gelisah. Berarti dia tidak ingin ditangkap kan? Coba kalau dia gelisah, kenapa itu berarti? Takut berarti, dia tidak ingin ditangkap. Seharusnya dia bersyukur ditangkap. Karena kalau dia tidak disalib, dosa tidak akan tertebuskan. Kita semua masuk neraka jahanam kalau begitu. Dosa itu tidak ada yang bisa tebus.
Makanya waktu dia ditangkap itu harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa. Harusnya yang menyalib Nabi Isa benar-benar dimuliakan, karena gara-gara mereka kita semua terbebas dari neraka jahanam. Seandainya tidak tertangkap, tidak tersalib, repot kita. Dosa turunan tidak bisa hilang. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang kita terima logika mereka bahwasanya dosa telah ditebus oleh Nabi Isa. Saya tanya sama antum. Dosa yang ditebus Nabi Isa cuma dosa turunan atau seluruh dosa manusia? Cuma dosa apa? Benar ya? Kalau jawabannya menebus seluruh dosa manusia, ya sudah, silakan maksiat sebanyak-banyaknya, toh sudah ditebus. Dan tidak mungkin mereka berkata demikian. Mereka akan berkata yang ditebus cuma dosa turunan. Ya akhi, dosa turunan cuma makan buah dibandingkan dengan zina, membunuh, apa hubungannya? Ini dosa kecil sekali. Kalau cuma yang ditebus cuma itu, tidak manfaat, paham? Saya ulangi. Dosa turunan cuma makan apa? Buah. Ada donat diambil dimakan terus minta ampun sama Allah, selesai. Dibandingkan dengan dosa membunuh, dosa LGBT, dosa berzina, dosa merampok, dosa korupsi. Apa bandingannya dengan dosa makan buah? Kalau yang ditebus cuma itu, apa manfaatnya? Ini yang bahaya yang banyak ini. Paham sampai di sini? Tayyib. Kata mereka, kalau orang mau selamat harus beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa. Sekarang, saya orang Islam tidak beriman dengan khurafat tersebut. Waktu Nabi Isa sudah menebus dosa keturunan, sudah selesai kan? Berarti hutang sudah dibayar sama Nabi Isa. Mau saya beriman tidak beriman, saya tetap selamat. Antum enggak paham. Saya ulangi. Nabi Isa datangkan untuk menebus apa dosa turunan. Sudah ditebus belum? Berarti dosa turunan antum sudah ditebus belum? Sudah, antum tidak beriman juga enggak masalah kan? Berarti mau masuk surga tidak harus beriman dengan khurafat ini, Pak. Sementara mereka bilang kalau masuk surga harus beriman Nabi Isa sebagai penebus. Saya bilang dia sudah tebuskan, sudah selesai, sudah bayar utang, sudah selesai. Saya tidak beriman pun tidak jadi masalah. Toh dosa turunan saya sudah ditebus oleh Nabi Isa. Terus kata mereka, ya bahwasanya, saya tanya sama antum, orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak? Sangat sayang. Tuhan Bapa sayang kepada Tuhan anak atau tidak? Saya tanya, Tuhan Bapa sayang sama Tuhan anak atau tidak? Sayang, harusnya sayang. Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih siapa? Nabi Ismail. Allah sayang, Allah kirim siapa? Kirim kibas, kirim domba untuk disembelih. Itu anak orang padahal. Dia tolong anak orang. Anaknya sendiri tidak ditolong. Anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? Anak orang. Mau disembelih jadi atau tidak? Tidak jadi. Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kambing. Ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong. Apa itu bapak yang sayang sama anaknya? Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Antum lihat khurafat seperti ini, agama yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Ini yang menganutnya miliaran manusia. Lebih banyak daripada orang Islam. Agar antum bersyukur kepada Allah bahwasanya antum di atas apa? Hidayah. Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Ya. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum, lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ini nikmat hidayah ya. Allah berikan tidak kepada sembarang orang ya. Lihat jumlah mereka sebegitu banyak, ternyata mereka di atas kesesatan. Ya, kita mengatakan wahai orang-orang Nasara, masuklah Islam. Kalau Anda masuk Islam, Anda tidak melecehkan Nabi Isa. Ada suatu pernyataan yang indah, dia mengatakan seorang yang masuk Islam, dia berkata, ya, narbah Muhammadan walam nakhsar Isa. Kami beruntung Nasrani masuk Islam, kami mendapat keuntungan dengan beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak rugi dengan menghinakan Nabi Isa. Kenapa? Karena orang Islam, kalau Nasrani masuk Islam, dia memuliakan Nabi Muhammad, Nabi Isa dimuliakan enggak? Tetap dimuliakan. Tidak ada konsekuensi kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad kemudian Nabi Isa harus kita kafirkan, tidak ada konsekuensi tersebut. Itu konsekuensi yang tidak benar.
Justru kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita muliakan Nabi Isa. Sama seperti orang-orang Syiah, mereka membuat konsekuensi seakan-akan kalau kamu beriman percaya kepada para sahabat berarti kamu mencela Ahlul Bait. Padahal tidak ada hubungannya. Kita bisa sayang kepada sahabat Nabi dan bisa sayang kepada Ahlul Bait, ya. Bukankah Ahlus Sunnah sayang kepada Ahlul Bait? Sayang juga kepada para sahabat, sayang. Kenapa kalian orang Syiah membuat suatu pola pemikiran kalau kalian percaya kepada Abu Bakar berarti kalian menghina Ahlul Bait? Itu tidak benar. Tidak ada konsekuensi demikian. Sama tatkala kita beriman kepada Nabi Muhammad bukan berarti kita menghina Isa, bahkan kita mengagungkan Nabi Isa. Betapa banyak Nabi Isa dalam Al-Qur'an diagungkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala.